الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوم الرضا فارتجي دوم الرضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TV-ku Semarang dan juga seluruh sahabat-sahabat Fatayat di seluruh Jawa Tengah. Bertemu kembali dengan acara kita Binar Ramadan. Dan pada kesempatan sore hari ini tema kita adalah Ramadan sebagai madrasah bagi keluarga. Pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, acara ini disiarkan secara live di akun YouTube TV-ku Semarang dan juga akun PW Fatayat NU Jawa Tengah. Telah hadir dalam kesempatan kali ini sahabat kami yang cantik cerita dan juga ini jauh-jauh sekali ya, perkenalkan ya sahabat-sahabat semuanya dan juga pemirsa. Beliau adalah Ibu Nyai Kuatus Sobaroh Eski Al-Hafidhoh dari Banjarnegara. Beliau jauh-jauh dari Banjarnegara untuk bertemu dengan kita semuanya sore hari ini. Apa kabar Ibu Nyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya lancar ya? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir dalam forum ini. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beliau nanti akan menjelaskan, memberikan kajian kepada kita semuanya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Ramadan, Madrasah bagi Keluarga, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nyai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbisamawati sab'i wa rabbil ardina sab'i wa rabbil arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Mbak Mai, terima kasih, dan untuk semua pemirsa TV-ku dimanapun berada. Ini tema yang sangat menarik sekali ya Mbak Mai. Betul. Bahwa kita sekarang sudah berada di Ramadan hari ke-11 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan. Ya mudah-mudahan seterusnya sampai Ramadan ini berakhir. Dan kita mampu menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi seluruh keluarga. Karena seperti yang kita tahu bahwa ayat perintah tentang untuk melaksanakan puasa Ramadan itu diiringi dengan semacam pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia, berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, begitu ya Mbak Mai. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa yang pertama, ayat pertama Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah SAW adalah surah apa Mbak Mai? Surat Al-Baqarah. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Nah, itu Iqra begitu ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
bacalah, di situ disebutkan bahwa membaca bukan hanya membaca yang tersurat saja. Di ayat tadi, alladzi 'allama bil qalam. Tuhan mengajarkan kita melalui pena. Akan tetapi di ayat lain Allah menjelaskan bahwa lau annama fil ardi min syajaratin aqlamu yamudduhu. Jadi kalau misalnya nih seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, ya, kemudian air laut, semua lautan dijadikan tintanya, setelah air laut itu habis dijadikan tinta, kemudian Allah menambahkan lagi 7 lautan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, itu tidak akan mampu, tidak akan mencukupinya. Nah, karena itulah bahwa memang yang namanya kita membaca, memahami, mempelajari, itu bukan hanya yang tersurat saja, bukan hanya yang tertulis saja, akan tetapi bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini merupakan pelajaran dari Allah. Semua makhluk, sesama manusia, tumbuhan, langit, bumi, semua ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga adalah waktu. Nah, waktu ini Ramadan. Nah, itu yang spesial banget ya. Spesial bahwa Ramadan ini adalah betul-betul madrasah bagi seluruh umat manusia. Ya, kita mulai dari sebuah keluarga ya Mbak Maya. Iya. Bagaimana Ramadan ini mampu memberikan pelajaran kepada seluruh elemen yang ada dalam keluarga, dari mulai ayah, abi, bapak, ibu, anak-anak, seluruh anggota keluarga itu bisa menjadikan madrasah ini, Ramadan ini sebagai madrasah. Contohnya untuk seorang ayah, bagaimana Ramadan ini bisa menjadi pelajaran bagi seorang bapak? Yang pertama adalah bagaimana dia mampu menjadikan Ramadan ini sebagai penyemangat untuk dia berjihad mencari nafkah. Oke, Bu Nyai. Disimpan terlebih dulu biar nanti Siap. pemirsa di rumah juga penasaran gitu ya. Ya, sabar ya pemirsa. Kita break dulu sebentar ya Bu Nyai ya. Oke, para pemirsa ada yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah break sebentar lagi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi.
menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Oke, para pemirsa TVku yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, kembali lagi di Binar Ramadan. Nah, Bu Nyai, tadi sampai pada persoalan tanggung jawab nih. Nah, tanggung jawab keluarga, apalagi sekarang masa lebaran, belum lebaran ya, maaf, masa Ramadan ini kita berada dalam kondisi yang tidak biasanya. Nah, ini pastinya akan ada sesuatu yang mungkin sedikit berbeda, budaya-budaya yang berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Nah, ini bagaimana, Bu Nyai? Baik. Ya, masalah tadi ya, seorang bapak bagaimana bisa menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi dirinya, bertanggung jawab. Karena yang namanya Ramadan itu kan biasanya kita lemes ya. Energinya berkurang karena memang jam makan kita itu berubah. Dan banyak sekali yang berubah, itu membuat kita lemah seperti itu. Nah, tapi bagaimana ini menjadikan bahwa yang harusnya lemes ini justru makin semangat. Biasanya ini kalau diniatkan karena menggapai ridho Allah, ya. Karena sekarang ini dalam masa pandemi memang pekerjaan agak sulit, ya. Banyak sekali PHK karyawan, kesulitan-kesulitan banyaklah dengan adanya pandemi ini. Tapi itu bagi hamba Allah yang beriman tidak akan menjadikan langkahnya surut, tidak akan menjadikan sebagai sebuah keputusasaan. Akan tetapi justru ketika Ramadan melihat begitu banyak nih kebutuhan ketika Ramadan ini ya, biasanya justru kebutuhan belanja keluarga justru menambah, ya. Makannya juga berubah, betul, ya jadi kan? lebih banyak. Nah, jadi otomatis kebutuhan ini naik 2 kali lipat gitu ya. Betul. Nah, itu menjadikan seorang ayah nih bagaimana caranya? Dia harus bisa lebih bersemangat, lebih kreatif, lebih gayeng lagi ya kalau kata orang Jawa, karena ada pelajaran di Ramadan ini perang Badar. Ya, sudah pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Peperangan pertama yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah perang Badar, dilakukan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu umat Muslim dalam kondisi berpuasa ketika berperang, dan pasukan mereka itu lebih sedikit 3 kali lipat dari pasukan kaum kafir ya. Jadi umat Islam waktu itu 300-an, sementara pasukan lawan itu ada 1000-an. Akan tetapi karena mereka memang mantep mencari keridhaan Allah, memperjuangkan agama Allah, sehingga kemudian Allah memberikan hadiah kepada mereka, walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adzillah. Sungguh telah aku berikan mereka kemenangan, pertolongan dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Nah, fattaqullah la'allakum tashkurun. Lanjutannya begitu. Nah, jadi kalau kita betul-betul niat karena Allah mencari nafkah, memang ini menjalankan kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, karena kita juga harus memberikan, barangkali kalau anak-anak kan harus ada riwet-riwet juga ya. Kalau masih anak-anak gitu kan, tidak bisa kita pungkiri itu juga menambah kebutuhan. Nah, jadi ya harus lebih semangat. Apa kunci semangat? Ya itu, kita harus meluruskan niat, memperbaiki niat, tajdidun niyah, memperbaiki niat, tahdidun niyah, ya, agar kita itu betul-betul mencari satu-satunya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kalau kita membahagiakan istri, Allah juga pasti akan bahagia. Ya, kalau kita membahagiakan anak-anak, keluarga, pasti Allah akan membahagiakan kita. Ayatnya tadi, walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adzillah. Gitu. Nah, itu kan tadi dari posisi ayah atau bapak. Nah, sekarang dari peran seorang ibu sendiri. Nah, ada yang mengatakan bahwa keluarga, ya, peran ibu itu merupakan sesuatu yang sangat urgent.
Dikatakan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula. Betul. Nah, ini bagaimana peran seorang ibu untuk bisa menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anaknya terutama, apalagi masa pandemi. Ibu-ibu, para pemirsa yang ibu-ibu di rumah pasti mungkin sedikit rempong gitu ya kalau dalam istilah sekarang itu. Masa pandemi anak-anak belajar di rumah. Selain urusan rumah tangga, mereka juga memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu menjadi guru anak-anak ketika berada di rumah. Nah, ini bagaimana Ibu? Ya itu sudah disebutkan tadi ya, bahwa tidak kalah beratnya tugas seorang ibu dari seorang ayah. Ya apalagi ibu madrasatul ula dan peranannya dalam keluarga, apalagi dalam Ramadan ini, ya memang wow gitu ya. Betul-betul diuji kesabarannya, diuji kekuatannya. Ya ini memang madrasah bagi dia. Bagaimana menempa mentalitas seorang ibu, spiritualitas seorang ibu, di tengah dia harus melayani semua keluarga gitu ya. Ini kan memberikan pelajaran, mengajari ibu-ibu bagaimana mungkin yang biasanya di hari-hari biasa itu tidak terbiasa bangun tengah malam. Nah, ketika Ramadan, seorang ibu kan dipaksa nih sama Allah untuk bangun sahur, ya kan? Nah, sebelum sahur itu tugasnya seorang ibu lah yang menyiapkan sahur untuk seluruh keluarga, begitu ya? Wah, ini menarik ini, Iya. Bunyai. Menarik ini. Barangkali Gimana? pemirsa di rumah juga bertanya dan juga berpikir, apa benar menyiapkan makan sahur atau mungkin memasak di rumah itu adalah pekerjaan seorang ibu? Nah, ini. Karena kebetulan saya sendiri di rumah juga tidak selalu menyiapkan sahur gitu. Siap, ya. Nah, bagaimana Kok ini? sama sih? Jadi begini, memang kalau dari masalah kewajiban, menyiapkan makan itu sebenarnya adalah kewajiban seorang suami. Karena nafkah nafkah itu keluarga. kewajiban seorang suami, dan nafkah itu sebenarnya bukan dalam bentuk beras, dalam bentuk sayuran, akan tetapi ya nafkah itu adalah makanan siap santap, begitu ya. Nah, jadi kewajiban sebenarnya ini adalah kewajiban seorang suami. Nah, ini bapak ini ya. Semoga aja ini mendengarkan ya. Jadi biar nanti ada hubungan timbal balik gitu ya, yang seimbang. Jadi Betul, tidak betul. hanya menuntut mana makanannya sudah siap atau belum, tapi juga suami juga harus saling. Betul, ya, gitu. betul. Nah, kalau istri, kenapa istri kok kemudian yang paling repot-repot menyiapkan itu semua? Ya itu adalah jihadnya seorang istri, betul. gitu ya. Jadi ya kalaupun dia tidak menyiapkan sebenarnya tidak apa-apa juga. Tapi eman-eman nih, bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Dengan dia meringankan tugas suami, membantu kewajiban suami, suami kemudian menjadi ridho kepadanya, maka keridhaan Allah pun akan berlipat ganda untuknya. Nah, Begitu. berarti prinsipnya adalah kita mencari ridho Allah. Betul, gitu ya, betul. Ya, jadi memang intinya pada Ramadan ini adalah semuanya diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi, suami lebih semangat mencari nafkah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang ibu, semuanya harus dilandaskan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dari melayani sahur, buka seluruh keluarga, juga mengontrol emosi. Ya, tadi kan disebutkan sama Mbak Mai, ini tugasnya seorang ibu dalam masa pandemi ini udah benar-benar kayak jihad banget dah gitu kan. Nah, itu memang betul. Jadi Ramadan ini kan ada tuntutan bahwa jangan banyak marah ya. Sabar gitu Nah, ya. sabar. Karena kalau kamu marah mengurangi pahala puasamu. Kan begitu. Nah, jadi kita sebagai seorang ibu di tengah segala kerempongan yang ada, ya harus betul-betul menahan diri, menekan untuk kita lebih ya ke anak-anak lebih legowo gitu ya, lebih slow. Kemudian ke suami juga lebih gimana gitu ya. Ya dengan semuanya itu memang bukan tugas yang mudah. Ya. Baik, Bunyai. Wah, ini menarik sekali ya para pemirsa, bahwa Ramadan ini merupakan sebuah madrasah besar bagi kita semuanya. Tidak hanya bagi seorang ayah, bagi ibu, dan juga pastinya anak-anak.
dan juga masyarakat secara umum. Karena bagaimanapun ketika kita diniatkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, karena datangnya cuma 1 tahun sekali, nggak setiap hari gitu ya. Oke, jangan kemana-mana dulu ya, kita akan break sebentar setelah iklan jeda berikut ini. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Masih bingung mau sekolah di mana? SMK Mataram solusinya. Hadir dengan 4 kompetensi keahlian: tata boga, tata busana, otomotif, dan perhotelan. Fasilitas kami sangat lengkap dan menjadi Center of Excellence sektor hospitality. Ayo, segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK Mataram. Selain bebas uang gedung dan gratis uang alat 1 tahun, juga memberikan potongan 50% SPP selama 6 bulan. SMK Mataram semakin jaya. Kembali lagi bersama kami di Binar Ramadan. Nah, Bu Nyai, ini tadi kan kita sudah membahas ya dari tugasnya seorang ayah, kemudian ibu, dan juga ini Ramadan kali ini pastinya akan menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa bagi anak-anak ya. Dan saya yakin anak-anak itu, apalagi ini anak-anak yang mungkin belum pernah mengikuti atau mungkin dia tidak terbiasa dengan ritual-ritual atau mungkin budaya-budaya yang ada di bulan Ramadan, yang hanya muncul atau hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ini kira-kira apa saja yang bisa diambil hikmahnya, yang bisa dipelajari oleh anak-anak dalam suasana Ramadan ini? Ya, baik. Tadi kita sudah ayah, ibu, dan sekarang anak-anak. Ini, kita kalau bicara tentang anak-anak, kita flashback ya, waktu kita jadi anak-anak. Nah, bagaimana kenangan kita tentang Ramadan ini? Nah, Ramadan ini memberikan pelajaran kepada banyak anak-anak, kepada semua anak-anak, tentang satu, kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Mungkin kalau kita dulu masih anak-anak, kita tidak langsung tahu bahwa ini adalah pelajaran kejujuran bagi kita. Contohnya, saya sendiri aja deh ya. Dulu waktu masa anak-anak, itu pernah lah puasa kemudian diam-diam minum, makan. Ya, iya. Dulu waktu saya begitu, Mbak Mei nggak tahu? Nggak ya? Mbak Mei nggak begitu ya? Sepertinya enggak. Luar biasa nih, berarti saya nakal ya. Jadi dulu seperti itu, diem-diem minum gitu kan. Asal nggak ketahuan nah gitu ya. Nggak ketahuan. Ini kan sebenarnya pelajaran kejujuran ya. Betul. Waktu kita masih kecil, itu kita merasa tidak ada yang mengawasi kita. Ya begitu keluar, udah kita udah seger gitu ya. Dan kita bilangnya ya udah lancar aman puasa sampai maghrib gitu. Bahwa ternyata di belakang kita sudah kenyang. Sudah dan, minum, sudah makan gitu ya. Nah, tapi setelah kita beranjak akil balik ya, ketika kita paham tentang baik dan buruk, itu melekat dalam diri kita bahwa oh iya ya, ini loh yang namanya pelajaran kejujuran di puasa. Bahwa memang mungkin bisa saja kita di depan halayak, di depan masyarakat banyak, di depan siapa aja bilang bahwa kita puasa. Tapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Makanya Allah sendiri berfirman dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa seluruh amal anak manusia itu miliknya. Jadi milik kita nih. Amalnya itu akan kembali kepada kita, kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu adalah hak vetonya Allah. Jadi betul-betul Allah lah yang akan memberikan ganjaran ya innallaha ala kulli syai'in qadir ya, dengan segala kekuasaannya Allah, ini hak saya. Jadi seluruh amalan itu hanya puasa yang Allah ambil amalannya dan milik Allah, kata Allah itu ya, dalam firman
hadis qudsi. Nah, jadi itu pelajaran pertama bagi anak-anak, yaitu pelajaran kejujuran ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelajaran kedisiplinan. Karena memang yang namanya anak-anak itu kan baru masa-masanya penerapan ya, membentuk mental, spiritual, karakter. Itu kan pada masa anak-anak. Nah, puasa ini betul-betul rasanya tuh udah auto gitu ya. Auto pelajaran bagi semuanya, utamanya bagi anak-anak tentang kedisiplinan, bahwa yang namanya puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitu, ya kan? Nah, itu udah saklek, itu disiplin. Kalau misalnya anak-anak ini kok dia makan minum, ya batal. Itu pelajaran kedisiplinan yang banget gitu. Dan itu udah otomatis banget gitu ya, di pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa langsung dimakan oleh anak-anak kita. Nah, terus yang tadi berikutnya bagaimana nih? Betul ya, tadi bagaimana nih kita membiasakan anak-anak. Nah, itu budaya juga Ramadan gitu. Iya, betul. Jadi dengan budaya, bukan budaya sebenarnya, dengan memperbanyak sholat sunnah seperti sholat tarawih gitu ya. Bagaimana anak-anak itu bisa menjalankan sholat tarawih yang kan lama ya, biasanya yang namanya gitu ya. gitu kan. Ya, namanya anak-anak itu udah biasa. Nah, ini tugas orang tua sebenarnya, bukan hanya ibu, bukan hanya bapak, tapi ya dua-duanya. Yang pertama adalah menyonding mereka ya, memberikan hikmah-hikmah bahwa ini kita informasikan kepada mereka bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh keistimewaan. Ramadan ini adalah bulan spesial. Nah, jadi kamu ya nak harus mendapatkan sesuatu di bulan Ramadan ini gitu. Nah, sesuatunya apa? Ya, satu itu dengan puasa yang tertib, yang disiplin, yang jujur. Nah, kemudian yang kedua, yuk kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sholatnya yang mungkin anak-anak tadinya belum baik ya, masih bolong-bolong, kita dorong mereka untuk disiplin juga ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ketika sholat tarawih bersama-sama anak-anak, kita dorong ke masjid. Mungkin mereka masih belum serius ya, bercandanya banyak, atau mungkin mereka duduk aja gitu kan, tapi nggak masalah. Minimal mereka sudah mau mengikuti gitu ya. Iya, yang penting itu mereka sudah mau mengikuti. Ini akan melekat dengan sendirinya di alam bawah sadar mereka bahwa Ramadan itu indah dengan mereka pergi ke masjid rame-rame sama teman-teman mereka, meskipun mereka mungkin bercanda dan kemudian dimarahin sama orang-orang tua. Tapi itu akan menjadi kenangan terindah dalam benak mereka, yang itu akan menjadikan mereka merasa bahwa oh iya, memang Ramadan itu spesial. Iya ya, memang Ramadan itu istimewa. Jadi nggak berat buat mereka pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama gitu ya, dan melakukan segala hal gitu. Ya memang ibu, peran bapak itu sangat banyak ya. Kayak ibu itu kan di tengah dia lapar, harus nahan emosi misalnya ya. Kalau orang puasa itu biasanya cepat emosi. Oh gitu. Karena kondisinya lapar. Biasanya kalau perut lapar itu emosinya cepat naik, cepat tersulut gitu ya. Nah, ini makanya ujian dari Allah itu dari puasa adalah bagaimana seorang ibu, ya semuanya, bukan hanya ibu, bapak, semua manusia itu mampu menahan amarahnya. Karena kan berapa banyak yang berpuasa hanya dapatnya lapar dan dahaga, namun mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu kan karena mereka tidak mampu menahan amarah, mereka tidak mampu menahan nafsu, banyak hal lah gitu ya. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga gitu. Iya, baik. Pemirsa, ini merupakan sesuatu yang inspiratif sekali ya. Bagaimana membiasakan anak-anak melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Tapi gini, Bu Nyai, tadi Bu Nyai menyampaikan bahwa anak-anak bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan untuk berpuasa misalnya. Kadang masih ada anak-anak yang nganyang istilahnya, nawar gitu ya. Harusnya kalau puasa itu kan dari imsak sampai dengan beduk maghrib kan begitu. Kadang beduk zuhur aja udah aku lapar gitu. Nah, ini sebenarnya kan memang berproses karena kewajiban puasa itu kan juga memang
ada persyaratan-persyaratan bagi mereka yang diwajibkan. Untuk anak-anak sendiri ini seperti apa? Apa yang bisa diajarkan atau bagaimana tahapan-tahapannya supaya anak ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan dengan baik, dengan khusyuk, tetapi mereka melakukannya dengan cara ikhlas, dengan bahagia seperti Betul, itu. ya. Ya, jadi memang yang namanya dunia anak-anak ini tidak bisa kita paksakan ya. Semuanya harus dilewati dengan yang mengalir aja. Karena memang belum kewajiban mereka. Puasa ini kan masih latihan bagi mereka, tapi ada pembentukan karakter di sana. Nah, terus bagaimana kalau misalnya anak-anak itu nganyang gitu kan, begitu jam 10 mereka udah lapar, aduh Umi tolong gitu biasanya ya, aduh pokoknya dengan segala anak-anak ya, nggak masalah, kita sebagai ibu ngadem-ngademin. Iya lapar nanti juga sebentaran hilang kok, biasanya begitu. Ditahanlah lagi, ditahan sebisanya kita. Nah nanti setelah misalnya sampai zuhur nih, sampai zuhur udah mereka udah nggak tahan banget, ya sudah nggak apa-apa, kita kasih buka. Nanti abis buka ini puasa lagi ya. Wah, ini bisa jadi apa ya, sebuah alternatif gitu ya para pemirsa untuk melatih anak-anak kita berpuasa supaya lebih mereka disiplin. Betul. Kemudian tadi nilai kejujuran, tidak kemudian makan minum di belakang sambil ngumpet-ngumpet gitu ya, tetapi apa namanya, secara terus terang bahwa misalnya latihan, oke, puasa beduk dulu gitu ya, tapi nanti setelah itu puasa lagi, nah nanti dilanjut sampai dengan maghrib. Nah ini sangat menarik sekali. Tapi pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah break iklan berikut ini. Sekolah Mataram terdiri dari PG, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Memberikan potongan SPP 50% selama 6 bulan, Juli sampai dengan Desember 2021, dan bebas uang gedung. Batas akhir pendaftaran 30 Juni 2021. Ayo daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Mataram di Jalan MT Haryono 403 405 Semarang. Telepon 024 354 2473. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Mau nongkrong tapi bingung? Yuk cus rame-rame ke Angkringan Poke Jalan Pamularsi nomor 42 sampai 44 Semarang. Angkringan Poke, jempol rasane oke regane. Kembali lagi bersama kami di Binar Ramadan. Oke, para pemirsa, tadi sudah kita diskusikan lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana anggota keluarga itu menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi keluarga, selain dari peran-perannya masing-masing dan juga apa saja yang bisa diambil pelajaran dari bulan Ramadan ini. Nah, secara umum ini Bu Nyai, dari seluruh anggota keluarga, kemudian apalagi yang bisa diambil hikmah, diambil pelajaran dari adanya bulan Ramadan ini? Ya. Tadi sudah ayah, ibu, anak-anak. Nah sekarang seluruh keluarga. Apa pelajaran dari Ramadan yang bisa kita ambil? Jadi gini, ada satu sesi di mana Ramadan ini itu memberikan sebuah kebersamaan pada keluarga. Betul Mbak Maya? Quality time. Nah gitu. Jadi mungkin di hari-hari biasa di luar Ramadan itu banyak keluarga yang makannya tidak bersama.
makan siang si ini masih sekolah, ya kan? Terus si ini masih kegiatan di luar. Jadi ketika pulang ke rumah kemudian baru makan, si ini, si kakak, si adik makan, si ibu makan, si ayah makan, masing-masing. Nah, tapi di Ramadan ini itu ada satu sesi keberkahan dalam kebersamaan yang teramat sangat luar biasa sekali Mbak Mai, di mana kita mengajarkan bisa ya ayah, ibu, anak-anak menjelang berbuka itu sebagai waktu yang teramat sangat mustajab ya, yang sudah diberikan sinyal oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dzambi la innahu la yaghfiru dzunub wa la yaghfiru dzamba illal azim. Nah, jadi doa itu didawuhkan oleh Rasulullah SAW, alimuha akibakum. Ajarkan itu kepada generasi kalian. Karena apa? Karena siapa membaca doa-doa tersebut menjelang berbuka puasa, maka dia akan keluar dari seluruh dosanya seperti bayi baru lahir. Satu. Kemudian yang kedua, kalimat tadi itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, kalimat tadi yang akan membaguskan, yang akan membaikkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Nah, di sini kita bisa membersamai anak-anak ya, tadi alimuha akibakum itu mengajarkan kepada anak-anak menjelang berbuka puasa, yuk kumpul yuk kak, adek, yuk semuanya kita bersama di meja makan sambil menunggu, kemudian kita informasikan kepada mereka ini adalah waktu yang sangat mustajab nak, ayo kita baca doa bersama-sama. Kita bisa bilang sama kakak, kakak apa coba, pengen apa di Ramadan ini, kakak cita-citanya apa, adek apa, kita ngobrol, kemudian yuk kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua keinginan kita, segala hajat kita. Nah, sampai kemudian ketika 1 menit menjelang berbuka puasa, kita membaca doa yang tadi, ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian sampai berbuka puasa gitu kan, udah kita baca Allahumma lakasumtu bareng-bareng. Kalau memang mau, ayo kita bersama bareng semuanya baca, atau mungkin yang baca ayahnya aja, kemudian anak-anaknya mengaminkan amin 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 gitu ya, kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin, yuk kita makan, menikmati kebersamaan itu akan menjadi satu sesi pendidikan yang luar biasa, kemudian pelajaran kebersamaan yang pasti itu akan diingat selalu oleh anak-anak, sehingga sampai ketika mereka dewasa itu mereka merindukan Ramadan yang indah. Iya, betul sekali. Nah, gitu. Indah dengan kebersamaan ya, indah selalu ngangeni gitu nah, ya. Ya betul. Selalu diharapkan kapan ya Ramadan lagi gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu tadi yang back tadi ya, pertanyaan gimana caranya kita mengajarkan kepada anak-anak biar Ramadan ini tidak terasa terpaksa buat mereka. Ya salah satunya itu dengan kebersamaan itu ya naluri mereka. Anak-anak itu senang kita bersamai gitu ya, kita ajak ngobrol gitu. Nah, kemudian juga kita berikan reward kepada mereka kalau anak-anak masih ya. Nah, jadi ini iya yang menarik dan selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak ketika bulan Ramadan itu pasti nanti ada sesuatu ya, betul. Ada hadiah. Apalagi kalau sudah Lebaran itu yang ada di benak anak-anak itu pastinya Lebaran dapat baju baru. Gitu. Betul. Ya, jangan-jangan Mbak Mai juga. Oh, cuma anak-anak. Ya, jadi memang itu naluri anak-anak ya. Jadi tidak bisa kita paksakan bahwa harus ikhlas nih mereka. Yang namanya ikhlas itu ya nggak mengharap reward gitu kan. Iya. Ya pelan-pelan, namanya kita membentuk karakter mereka itu nggak kita kaku begitu ya, nanti malahan jadi patah mereka. Iya. Tapi kalau kita pelan-pelan ngelus-ngelus mereka, seperti misalnya yang namanya ikhlas itu bertahap lah gitu, belajar juga, nggak kita orang dewasa aja untuk ikhlas itu kan perlu proses panjang. Ya anak-anak juga begitu, ya anak-anak belum tahu yang namanya ikhlas, yang tahu ya mereka pokoknya, nih kalau saya puasa nanti saya dapat hadiah loh, gitu kan? Nanti kalau buka dapat es krim gitu. Nah, gitu. Ya jadi nggak ada salahnya. Ini kita sedang membentuk mereka dulu untuk mereka itu merasa bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang patut untuk mereka nantikan. Jadi ketika akan Ramadan sebentar lagi, Ramadan sebentar lagi loh, gitu kan. Jadi mereka itu berasa apa ya? Pokoknya excited gitu lah, excited gitu ya. Apa ya?
aku pengen Ramadan terus gitu. Soalnya apa? Soalnya tiap malam dapat es krim gitu ya. Kemudian kalau dapat full puasa, kita dapat uang saku lebih gitu. Mau pergi tarawih, kita dibekali uang saku juga. Terus kalau misalnya full puasanya, wah saya dapat uang banyak dari orang tua gitu kan. Nggak apa-apa sih, yang namanya anak-anak itu seperti itu. Prosesnya nanti mereka yang penting adalah bahagia dulu ya. Bahagia bersama keluarganya dalam melewati Ramadan. Nah, kemudian mereka suatu saat akan dengan sendirinya menikmati Ramadan itu dengan bahwa saya melewati Ramadan ini hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hilang semuanya harapan-harapan yang ribet-ribet tadi itu ketika mereka sudah dipertemukan oleh Tuhannya. Gitu kan? Ya, jadi nanti Allah yang akan menelusup dalam jiwanya. Allah yang akan memberikan hidayah kebahagiaan ketika mereka melakukan puasa, ketika mereka melakukan sholat, taqarrub ilallah, begitu. Jadi pelajarannya bagi seluruh keluarga ini adalah kita menikmati kebersamaan ya dalam sebuah keluarga, ketika buka, ketika sahur ya, ketika sholat tarawih gitu. Itu betul-betul memang Ramadan ini adalah quality time banget. Luar biasa ya. Pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada ya, banyak sekali ternyata pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kita sebagai keluarga. Dan pastinya tadi yang disampaikan secara keseluruhan bahwa Ramadan itu memberikan kesempatan bersama secara psikologis, itu bisa melekatkan ya hubungan antar keluarga, baik dari orang tua, anak, dan juga anggota keluarga yang lainnya. Nah, jangan kemana-mana, nanti masih ada segmen lain yang nanti kita akan melanjutkan diskusi kita ya Bu Nyai ya. Kita jeda break dulu setelah ini, jangan kemana-mana. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Hey, jangan dekati aku, di mana maskermu? Hey, jangan kau sembarangan, karena ada corona. Ayo 3M, patuhi dan taat, jaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, lakukan 3M, mencuci tangan, lakukan 3M, menggunakan masker, lakukan 3M, menjaga jarak. Ayo hidup sehat. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianus Mantoro. For a better future. Baik pemirsa TVku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Binar Ramadan. Nah, melanjutkan diskusi tadi nih Bu Nyai, Ramadan sebagai madrasah bagi keluarga, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ada nggak sisi lain atau pelajaran lain yang bisa diambil hikmah? Mungkin keluarga itu kan bagian terkecil dari masyarakat, kalau dari secara umumnya bagaimana? Ya. Nah, jadi ini tadi kan kita sudah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi keluarga. Dan keluarga itu adalah miniatur masyarakat.
Nah, sehingga ketika sebuah keluarga itu mereka sudah menjadi keluarga yang sehat, baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, maka ketika mereka bermasyarakat, mereka juga akan bisa bersosialisasi dengan nyaman, dengan indah, dengan baik begitu. Nah, jadi pelajarannya adalah bahwa yuk kita perbaiki segala sesuatu itu dari lingkup terkecil, mulai dari diri kita sendiri, kemudian ke keluarga kita, nanti dari keluarga ini baru kita akan memperbaiki lingkungan masyarakat kita. Tidak mungkin kita langsung memperbaiki itu dalam skala besar, tapi tahapan-tahapannya itu harus kita lalui. Nah, makanya kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ini terdiri dari 5 pilar, yaitu yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua iqamas shalah, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Nah, membayar zakat, kemudian yang keempat adalah pergi haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah syam Ramadan gitu. Jadi puasa Ramadan itu merupakan salah satu pilar dalam bangunan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana kita akan membentuk masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dengan menjadikan bahwa Ramadan ini adalah madrasah dimulai dari keluarga. Nah, nanti setelah keluarga baru keluar, ini akan membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa di luar. Kalau kita sudah mampu mendidik anak-anak kita, keluarga kita itu sebagai keluarga yang kuat baik zahir maupun batin. Baik, Bu Nyai, sedikit mengulas tadi, karena di Ramadan itu kan biasanya kita diajarkan selain menahan makan, minum, kemudian hawa nafsu, kita juga diajarkan untuk berbagi. Betul. Nah, ini kan kaitannya dengan relasi sosial masyarakat. Nah, ini ada salah satu pelajaran berharga yang bisa diambil dari bulan Ramadan ini, bagaimana ketika kita bersedekah sedikit saja itu pahalanya berlipat ganda. Selain itu juga akan lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Iya. Nah, itu juga yang bisa kita ajarkan kepada keluarga kan. Ketika mereka bahagia menerima segala sesuatu itu dengan nyaman, dengan enak. Ketika kita memberikan contoh kepada anak-anak, kita kasih uang saku ketika tarawih gitu kan. Nah, kemudian kita berikan informasi kepada mereka bahwa kalau kamu mau bersedekah, nak, ini pahalanya luar biasa, kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nanti akan dengan sendirinya anak-anak juga jadi peka terhadap lingkungannya, peka terhadap sosialnya. Dari puasa ini juga mereka belajar tentang empati, tentang simpati. Ketika mereka melihat seseorang yang tidak mampu, misalnya di jalanan gitu kan, mereka jadi tahu, oh, rasanya mereka itu kalau lapar itu seperti ini ya, seperti kalau saya lagi puasa gitu kan. Nah, itu pelajaran-pelajaran tersebut yang akan mengokohkan mereka, spiritualitas mereka, sehingga mereka betul-betul mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, itulah tujuan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, akhirnya la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini para pemirsa, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya dari apa yang kita diskusikan, apa yang disampaikan oleh Bu Nyai ini tadi, bahwa Ramadan kali ini merupakan sesuatu yang kesempatan yang langka, yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah sebagai bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah. Maka kita harus bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan niat baik kita, ibadah kita, apa-apa yang bisa dilakukan, kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, terutama dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Baik dari ayah, ibu maupun anak-anak dan juga lingkungan sekitar keluarga kita. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah disampaikan, dan terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Sampai bertemu lagi pada sesi Binar Ramadan minggu depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Sama-sama.
به النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فتذكروه يا الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى فتذكروه يا الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد